Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun berada. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan kami Bimbel Mafiska Gemilang. Pada kesempatan ini kami akan membahas latihan 2.3 sumbu simetri dan titik optimum halaman 102. Baiklah adik-adik sekalian, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Ingat rumus sumbu simetri itu adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ini rumusnya untuk sumbu simetri. Jadi kalau dari soal yang A diketahui ya, A-nya ini sama dengan 2, B-nya ini sama dengan negatif 5. Jadi kalau kita diminta persamaan sumbu simetrinya atau sumbu simetrinya ya, ini negatif B per 2A sama dengan negatif B-nya negatif 5. Jadi negatif 5 per 2 dikali A-nya juga 2. Negatif kali negatif positif, jadi 5 per 4. Atau boleh kita sederhanakan 1 per 4. Jadi sumbu simetrinya 1 per 4. Kemudian yang B ini diketahui nilai A-nya adalah 3. Sedangkan B-nya ini adalah 12. Jadi sumbu simetrinya negatif B per 2A negatif B-nya 12, jadi negatif 12 per 2 dikali A-nya 3. Jadi negatif 12 per 6 sama dengan negatif 2. Lanjut untuk yang C, di sini diketahui nilai A-nya ya. A ini sama dengan negatif 8, B-nya ini negatif 16, B-nya negatif 16. Sedangkan C-nya adalah negatif 1. Kalau ini C-nya 0 ya, nomor A yang B. Jadi persamaan sumbu simetrinya min B per 2A negatif B-nya negatif 16 per 2 dikali A-nya negatif 8. Negatif jadi positif, 16 per negatif 2 dikali negatif 8 negatif 16. Jadi hasilnya negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya atau sumbu simetrinya adalah negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Langsung saja. Tentukan nilai optimum fungsi berikut ini. Nilai optimum ini bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum ya. Langsung saja, nilai optimum ini rumusnya bisa kita gunakan negatif D per 4A. Ini rumus umum. Negatif D ini diskriminan. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah ini kita bagi dengan 4A. Kita langsung saja gantikan negatif B-nya ini 24. Jadi ini 24 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya negatif 6. Dikali C-nya negatif 19. Ini kakak nggak buat dulu ABC-nya ya. Per 4 dikali A-nya negatif 6. Jadi boleh ada dicari dulu ya. A-nya negatif 6. B-nya 24. C-nya ini negatif 19. Nah jadi ini nilai A, ini nilai B, nilai C. Kita kalikan negatif buka kurung 24 dikali 24 ini 576 dikurang negatif 4 dikali negatif 6 ini positif 24. Positif 24 dikali 19 ya. Jadi dikurang 456 per 4 dikali negatif 6 negatif 24 sama dengan negatif 576 dikurang 456 jadi 120 ya. 120 per negatif 24.
Ini kalau kita bagi 12, ini tinggal 10, ini 2. Jadi 10 dibagi 2, 5. Jadi positif 5. Jadi hasilnya adalah positif 5. Yang B, untuk nilai A-nya, ini adalah 2/5. 2/5. B-nya ini negatif 3. Sedangkan C-nya adalah 15. Nilai optimumnya Y sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Kakak langsung ke rumus ini ya. Negatif B kuadrat, jadi negatif 3 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2/5 dikali C-nya 15. Tutup kurung per 4 dikali A. 4 dikali 2/5. Nah, sama dengan negatif, buka kurung, negatif 3 pangkat 2, ini 9. Ini 15 dibagi 5, ini bisa ya. Nah, ini 3. Jadi ini tinggal 1. Jadi 4 dikali 2, 8. 8 dikali 3, 24. Jadi dikurang 24. Tutup kurung. 4 dikali 2, 8. 8 per 5. Sama dengan ini negatif 9 dikurang 24. Ini 15 ya. Negatif 15. Per 8/5. Ini kalau kita ubah jadinya negatif ketemu negatif positif 15. Ini dibagi 8/5. Sama saja dikali 5/8. 15 dikali 5 75 per 8. Jadi dapatnya 9 ya. 9 kali 8 72. Sisa 3 per 8. Atau 75 per 8. Nomor 2C. 2C ini diketahui nilai A ini sama dengan negatif 3/4. Nilai B-nya 7. Nilai C-nya adalah negatif 18. Masih kita dicari nilai optimum. Jadi Y sama dengan negatif buka kurung B kuadrat dikurang 4AC per 4A ya. Per 4A sama dengan negatif buka kurung B-nya 7. Jadi 7 kuadrat. Boleh kita langsung aja 49 dikurang 4 dikali A-nya negatif 3/4 dikali C-nya negatif 18 per 4 dikali A-nya negatif 3/4. Negatif 3/4. Sama dengan negatif buka kurung 49 tetap karena sudah kita pangkatkan tadi. Ini 4 dengan 4 bisa dicoret. Ya, ini 1, ini 1. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Jadi ini negatif. Nah, ini tinggal 1 dikali 3, 3 dikali 18, 54 ya. 54 per, ini 4 dengan 4-nya bisa coret. Jadi 4 kali 3, 12, 12 bagi 4, negatif 3 nih. Nah, kita kurangkan negatif, buka kurung, 49 dikurang 54. Ini sama dengan 5 ya. Negatif 5. Negatif 5 per negatif 3. Negatif ketemu negatif positif. Jadi ini 5 per negatif 3. Sama dengan negatif 5 per 3. Nah, ini untuk nilai optimumnya. Boleh juga dibuat menjadi, kalau kita bagikan ya. Ini sama dengan negatif 1, 2 per 3. Nah, ini akan lebih mudah waktu digambar kalau minta digambar. Kita lanjut untuk soal nomor 3, sketsalah grafik fungsi berikut ini. Nah, di sini untuk sketsanya kita bisa tentukan dulu ya parabolanya nanti ke arah kemana gitu. Kalau kita lihat dari sini
Ini untuk yang pertama, nilai A ini sama dengan 2. Jadi 2 itu sama dengan lebih besar dari 0. Jadi A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, maka terbuka ke atas. Ya. Maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sehingga dia nanti akan memiliki nilai minimum. Kalau positif dia nilai minimum. Kemudian kita bisa tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Boleh, karena ini sketsa ya. Ini atau kita titik potong terhadap sumbu X dulu bisa. Titik potong terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, ini sama dengan 2X kuadrat plus 9X sama dengan 0. Jadi kalau kita keluarkan ini X buka kurung 2X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau 2X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi 2X sama dengan 9, X sama dengan 9 dibagi 2. Negatif ini ya, negatif 9 ya. Negatif 9 dibagi 2, jadi negatif 4, 1/2. Jadi titik potongnya pertama 0,0, 0,0 karena ini X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian negatif 4, 1/2, 4,5, 0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti X-nya harus 0. Jadi kalau kita buat ini Y sama dengan X-nya 0, 2 dikali 0 kuadrat ditambah 9 dikali 0. Jadi ini 0 plus 0 ya, 0. Berarti ini 0,0. Titik potong terhadap sumbu Y. Sekarang kita lanjut untuk titik potong terhadap sumbu X sudah, sumbu Y sudah. Kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri sama seperti soal nomor 2. Ini sumbu simetri. Jadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Negatif B. Negatif B. B-nya 9. Jadi negatif 9 per 2 dikali A-nya 2 ya. A-nya 2. Jadi negatif 9 per 4 atau negatif 2 1/4. Nah ini untuk nilai sumbu simetrinya. Kemudian kita lanjut untuk sumbu simetri sudah ya, sketsanya tinggal nanti ya. Untuk sumbu simetrinya sudah. Nah, kita tinggal cari nilai maksimumnya. Y sama dengan min D per 4A. D ini diskriminan, jadi negatif. B-nya 9 kuadrat. B kuadrat dikurang 4 kali A kali C ya. 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya karena nggak ada di sini jadi 0. Per 4 dikali A-nya adalah 2. Jadi sama dengan negatif 9 kali 9 81. Nah ini negatif 4 kali 2 negatif 8 kali 0 0. Jadi dikurang 0 tetap ya. Per 8. Jadi negatif 81/8. Nah ini untuk nilai maksimumnya. Sehingga titik balik minimumnya adalah negatif 21/4, negatif 81/8. Ini kalau kita sederhanakan jadinya negatif
10 1/8. Nah begini ya. Jadi ini titik balik minimum, titik balik minimum, ini sama dengan negatif 21/4, negatif 10 1/8. Nah sekarang bagaimana cara membuat sketsa grafiknya? Nah sketsa grafiknya berarti ini kita buat ke atas terbukanya. Kita ambil garis ya. Kita ambil garis. Jadi kita lihat di sini titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X tadi 0,0 dan negatif 4,5,0. Jadi ke kiri ini ya. Ini masih ke kiri. 0,0 kita ganti dulu. Di sini 0,0. Kemudian negatif 4,0. Kalau kita buat ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ini kita buat ke atasnya 1, 2, 3, kurang lebih seperti ini 4, 5 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini sebenarnya sampai ke bawah negatif 10 1/8 ya. Karena ini tadi hasilnya seperti ini. Jadi sketsanya pertama 0,0 di sini. Ini 0,0 ya. 0,0. Kemudian negatif 4,5,0. Negatif 4,5,0. Negatif 4,5,0 berarti di sini. Ini negatif 4,5,0. Negatif 4,5 di sini ya. Nah, kemudian persamaan sumbu simetrinya ini di negatif 2/4. Negatif 2/4 itu berarti kurang lebih di sini lah ya. Ini kalau setengah berarti 1/4-nya di sini. Ini persamaan sumbu simetri. Kemudian titik balik minimumnya adalah negatif 2/4 ya di sini, koma negatif 10 1/8. Ini jadi kurang panjang ke bawahnya ya. Garisnya ini kita tambah dikit lah. Memang kalau menggambar ini di sini agak-agak gimana gitu ya. Nah, ini kita tambah dikit, kita tambah lagi karena nanti. Nah, anggap saja ini sudah di sini ya. Nah, anggap negatif 10, ini negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, 1/8 kurang lebih di sinilah. Nah, ini ke sini. Nah, kita ambil. Nah, ini seperti ini ya. Ini persamaan sumbu simetrinya. Maaf kalau nggak lurus. Ini negatif 10 tadi. Nah, ini nilai titik balik minimum. Nah, tinggal kita kasih sketsnya ke gini. Sketsanya. Nah, ini ke sini ya. Ini melalui titik 0,0. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi yang ini pasnya di negatif 10 1/8. Nah, ini titik balik minimumnya negatif 2 1/4. Ini sumbu simetri, koma nilai optimum. Negatif 10 1/8. Ini tadi dia negatif 4,5 ya. Negatif 4 1/2,0. Ini 0, ini 0,0. Nah, ini untuk soal nomor 3. Jadi gambarnya agak acak-acakan dikit ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3B. 3B
dilihat dari bentuk fungsi kuadratnya, ini A sama dengan 8. A sama dengan 8 berarti ini A-nya itu lebih besar dari 0. Jadi ini grafik masih terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Nah, sekarang kita buat titik potong terhadap sumbu X. Tipot terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 sehingga didapat ini 8X kuadrat dikurang 16X ditambah 6 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan 8 dikali 6 itu 48. Positif ya. Nah, 48 itu kalau cari dua bilangan berarti 8 dengan 6 ya. 8 kali 6 48. Nah, bukan ya. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 16. Berapa? 48 itu 12 dikali 4. Nah, ketemu ya. 12 dikali 4. Jadi negatif 12 ditambah negatif 4. Atau negatif 4 negatif 12. Dijumlahkan hasilnya negatif 16, dikalikan hasilnya 48. Jadi ini kita geser negatif 4 dengan negatif 12. Jadi 8X di kuadrat ya, dikurang 4X dikurang 12X ditambah 6 sama dengan 0. Kita cari dulu ini titik potong ya terhadap sumbu X-nya. Jadi ini kita faktorkan 4X, 8X kuadrat dengan negatif 4X. Ini tinggal 2X ya, kita bagi 8X kuadrat dibagi 4X tinggal 2X. Ini negatif 4X dibagi 4X tinggal negatif 1. Tulis saja tinggal di sini 2X dikurang 1. Negatif 12X dibagi 2X jadi negatif 6 ya. Nah, ini kalau kita kembalikan negatif 6 kali 2X negatif 12X, negatif 6 dikali negatif 1 ini positif 6. Jadi 4X dikurang 6 dengan ini ya, yang ini dengan yang ini kita ambil. Jadi negatif 4X dikurang 6 dan 2X dikurang 1 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Jadi 4X dikurang 6 sama dengan 0. 4X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 ya, atau 1,5. Nah ini untuk X satunya. X keduanya 2X dikurang 1 sama dengan 0, jadi 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Jadi titik potongnya yang pertama adalah 1,5, 0 dan setengah, 0. Nah itu untuk titik potong. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya 0. Titik potong terhadap, ini kita batasi saja ya biar nggak gabung, terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti ini X-nya 0. X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 kita bisa langsung saja ya. 0 kuadrat 0, 0 kali 8 0. 16 dikali 0, 0. Nah, ditambah 6. Jadi ini Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik potongnya adalah 0,6. Paham nggak maksudnya ya? Jadi kita gantikan. Dari persamaan ini, Y-nya kita ganti 0. X-nya kita ganti 0. 8X kuadrat dikurang 16X ditambah 6. Nah, ini X-nya kan 0. 0 kuadrat 0. 0 kali 8, 0. 16 dikali 0, 0. Ditambah 6. Jadi tetap 6. Nah ini ya. Y-nya 6. Nah sekarang kita cari persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri masih tetap X sama dengan min B per 2A. Min B, min 16 atau negatif 16. Jadi positif ya. Nah, nanti jadi positif. Per 2A, 2 kali 8. 2 dikali 8. Nah, jadi 16 dibagi
16. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah 1. Tinggal kita cari nilai optimum. Nilai optimumnya ini jadi Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif D-nya B kuadrat. B kuadrat negatif 16 dikali negatif 16. Positif 256. Dikurang 4 dikali A. 4 dikali A-nya 8. Dikali C-nya 6. Per 4A. 4 dikali 8 ya. Kita geser. Memang ini agak panjang jalannya. Kalau ada cara yang lebih singkat boleh. Sehingga diperoleh ini negatif buka kurung 256. 4 dikali 6. 4 dikali 8 32. 32 dikali 6. 32 kali 6 192 ya. 192. Nah, jadi ini dikurang 192 per 32. Jadi negatif ini 6 dikurang 2 4, 5 dikurang 9 jadi 6 ya. 64 per 32. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Nah, jadi dapat nilai optimumnya adalah negatif 2. Tinggal titik balik minimum. Karena ini terbuka ke atas juga. Ini kita ke sini. Titik balik minimum. Ini balik minimum. Tulisannya bagus ya. Ini sehingga didapat 1, ini titik balik minimum itu sumbu simetri, nilai optimum ini. Jadi 1, negatif 2. Nah, tinggal kita buat sketsanya. Sketsanya ini sumbu Y, ini sumbu X. Karena ini hanya sketsa, jadi tidak terlalu rapi ya. Bagusnya rapi. Kalau mau ini pakai Excel bisa ya. Tapi kita nggak pakai ini. Pertama, titik potong terhadap sumbu X 1,5,0 dan 0,5. 1,5. Kita agak perbesar. Ini 1, negatif 1 ya. Negatif 2. Ini 1, ini 2. Ini 1 ya. Ini 2, ini 3. Ini negatif 1, negatif 2. Nah, tadi persamaan sumbu simetrinya adalah 1. Berarti di sini persamaan sumbu simetrinya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 1,5,0 dan 0,5. Setengah di sini. Dan 1,5. Nah, ini setengah. Ini 1,5 di sini ya. Kemudian titik balik minimumnya 1, negatif 2. 1, negatif 2 berarti di sini. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu Y. Ini 0,6. 0,6 berarti ke atas ya. 0,6. Ini, yang ini. Ini titik potong terhadap sumbu Y 0,6. Berarti ini kurang panjang nih. Nah, kita panjangkan dikit. Usahakan pakai mistar ya. Negatif 4 ya. Negatif 4, negatif 5. Kok negatif lagi? Ini ke atas loh. Nah, ini kalian buatnya harus pakai mistar ya. 4, 5, 6. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, jadi di sini. Ini titik potong terhadap sumbu Y. Nah, tinggal kita hubungkan saja antara titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi, ini ke sini, ke bawah ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, melalui titik 1,0 ini ke sini. Nah, naik, kemudian ini naik lagi ke sini ya. Ini 1,0
1,5,0. Nah, dan seterusnya. Nah, ini agak kayak gini ya, nggak nempel sih. Nah, kayak gini. Nah, ini sumbu simetrinya ada X sama dengan 1. Ini sumbu simetrinya. Nah, ini X sama dengan 1. Ini titik potongnya adalah 1,5,0. 1,5 ini 0,5 yang ini. Karena ini kan 1 di sini. Jadi ini 0,5. Ini titik baliknya 1,-2. Nah, itu sketsanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Walaupun agak berantakan dikit ya. Dikit atau banyak berantakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini panjang juga nomor 4 ini. Nomor 4. Diketahui suatu barisan 1, 7, 16 suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke 100. Kita harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Jadi yang pertama, untuk suku pertama, ini U1 ya. Untuk U1, ini kita gantikan N-nya ini dengan 1. Jadi 1 kuadrat A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan suku pertamanya adalah 1. Jadi ini 1 kali 1, 1 A plus B kali 1 B plus C sama dengan 1. Ini jadi persamaan pertama. Yang kedua, untuk suku kedua ini U2. Suku kedua ya, suku kedua ini U2-nya 7. U2-nya 7. Jadi ini suku kedua berarti 2 pangkat 2. A 2 pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C sama dengan 7. Ini suku keduanya 7. 2 kali 2 4. 4A ditambah 2 kali B 2B ditambah C sama dengan 7. Ini dapat persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Sekarang kita ambil suku ketiga. U3 ini sama dengan 16. Jadi langsung aja boleh ya. 3 kali 3 9. Jadi 9A ditambah 3 kali B 3B ditambah C sama dengan 16. Ini suku ketiga. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi kita ambil persamaan 1 dan 2 dulu. Ini dengan ini. Nah, ini eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan dulu ini A ditambah B ditambah C. Ini persamaan 1. Ini sama dengan 1. Persamaan keduanya adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 7. Kita kalikan dulu ya. Ini kita kali 2 saja. Atau kalau kita mau eliminasi B kita atau ini bisa langsung. Nggak usah kita kali. Karena ini C-nya sama ya. C koefisien C sama. Langsung saja kita kurangkan. Nah, A dikurang 4A jadi negatif 3A. B dikurang 2B jadi negatif B. C kurang C habis. 1 kurang 7 jadi negatif 6. Nah, kalau kita kalikan negatif jadi 3A plus B sama dengan 6. Nah, ini persamaan 4. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Eliminasi 1 dan 3 agar nanti dapat persamaan kelima. Satunya adalah A tambah B tambah C sama dengan 1. Yang ini persamaan 3-nya adalah 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 16. Kita eliminasi, kita kurang langsung bisa. A dikurang 9A jadi negatif 8A. B dikurang 3B jadi negatif 2B. C dikurang C habis. 1 dikurang 16 negatif 15.
Jadi kalau kita jadikan positif, 8A ditambah 2B sama dengan positif 15. Kita kali negatif semua. Nah, ini dapat persamaan ke-5. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5. 4 tadi 3A ditambah B sama dengan 6. Ini 8A ditambah 2B sama dengan 15. Nah, ini tidak ada yang sama koefisien A dan B-nya. Ini 3, ini 8, ini B. Nah, jadi ini kita eliminasi B saja ya. Kita kali 2. Ini kita kali 2 juga. Enggak usah yang bawah. Kita kali 1. Karena kan kalau kita kali 2 nanti B-nya jadi 2B. Ini kita kali 1 tetap 2B. Jadi nanti B-nya bisa kita eliminasi habis. 3 dikali 2, 6. Ini 3 dikali 2, 6. 6A ditambah 2B sama dengan 12. Yang bawah tetap kali ini kali 1. 8A ditambah 2B sama dengan 15. Ya. Sekarang tinggal kita kurangkan. 6 dikurang 8 negatif 2. A sama dengan 12 dikurang 15 negatif 3. Jadi A-nya adalah 3/2. Negatif bagi negatif. Nah, dapat A3/2. Ini kita substitusikan saja ke boleh persamaan 4, boleh persamaan 5. Jadi kalau persamaan 4, 3A ditambah, ini kita ambil persamaan 4. 3A ditambah B sama dengan 6. A-nya kita gantikan 3/2. Jadi 3 dikali 3/2 ditambah ini 2 ya. Tambah B sama dengan 6. 3 kali 3 9. 9/2 ditambah B sama dengan 6. Jadi B sama dengan 6 dikurang 9/2. 6 kali 2 12. 12/2 dikurang 9. Jadi B-nya adalah 12 dikurang 9. 3/2. B-nya juga 3/2. Nah, tinggal kita cari C-nya. Kita geser ya. C-nya kita ambil dari persamaan 1. Persamaan 1 yang ini ya. Nah, yang ini yang kakak coret ini. Ini persamaan 1. Jadi nah, ini kakak andu lupa. Nah, jadi untuk yang C ini kita ambil persamaan 1. Persamaan 1 A ditambah B ditambah C sama dengan 1. A-nya kita tadi sudah dapat 3/2. Ditambah B-nya 3/2 lagi ditambah C sama dengan 1. 3/2 ditambah 3/2 6/2. 6 dibagi 2 jadi 3. 3 ditambah C sama dengan 1. C-nya sama dengan 1 dikurang 3. Jadi negatif 2. Nah, dapat sekarang untuk A, B, dan C. A-nya tadi 3/2, B-nya 3/2, C-nya negatif 2. Sekarang kita gantikan ke persamaan bentuk umum. Ini UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kita tinggal gantikan saja nilai A, B, dan C-nya. Kakak geser ya. Kalian screenshot kalau misalkan mau mantap ya. Atau ikuti boleh. Jadi UN-nya A-nya 3/2 N kuadrat plus B-nya 3/2 N ditambah C-nya negatif 2. Jadi dikurang 2 saja bisa. Nah, ini untuk rumus umumnya, rumus umum. Sekarang yang ditanya tadi adalah tentukan suku ke 100. Jadi U100 ini kita ganti ya. N-nya dengan 100. Jadi 3/2 dikali 100 N kuadrat. Berarti 100 kuadrat. Ditambah 3/2 dikali 100 dikurang 2. 100 kali 100 10.000 ya. 3/2. Mana tulisan? Ini karena nggak bisa diperbesar ya, jadi kayak gini. 3/2 dikali 10.000
ditambah 300 dibagi 2 150, kakak langsungkan aja, dikurang 2. Jadi 10.000 dibagi 2 ini 5.000. 5.000 kali 3 15.000. 15.000 ditambah 150 dikurang 2. Jadi 15.148. Nah, itu untuk jawaban nomor 3 ya. Nomor 3 dan nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Ya. Dapat untuk jawaban nomor 4. Oke? Bisa dipahami nggak nih kira-kira? 15.148. Oke, benar. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini sama ya caranya. Tentukan nilai minimum dari barisan tersebut. Nilai minimumnya berarti Y sama dengan 0 ya. Oke. Sama kita buat. Kita cari nilai A, B, dan C dulu. Nanti baru kita kita cari nilai minimumnya. Ini sama. Kakak langsung aja ini ya. Untuk U1-nya ini 0. Jadi kalau U1-nya 0, ini 0 1 pangkat 2, ini kakak tahu saja. 1 pangkat 2 ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 0. Jadi ini A plus B plus C sama dengan 0. Ini persamaan 1. Persamaan kedua untuk U2 nya negatif 9. Jadi 2 pangkat 2 4. 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 9. Ini persamaan kedua. Kemudian untuk suku ketiganya negatif 12. 3 kali 3 9. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 12. Mungkin adik-adik ada yang bingung kenapa bisa gini. Tinggal gantikan aja maksudnya. Jadi kalau rumusnya tetap yang UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C ini. Jadi kalau suku pertama berarti N nya 1. 1 kuadrat 1. 1 kali A. B dikali 1 B. C sama dengan 0. Kemudian yang ini juga. Nah, sekarang kita eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Ini eliminasi 1 dan 2. 1 dan 2 berarti ini A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kemudian yang duanya adalah 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 9. Kita eliminasi C-nya. Jadi ini tinggal 3A ya. Negatif 3A ini dikurang ya. B dikurang ini negatif B, C-nya habis, 0 dikurang negatif 9, jadi positif ini. Positif 9. Jadi kalau kita pindahkan 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Ini persamaan keempat. Dapat persamaan keempat. Sekarang kita cari persamaan kelima. Persamaan kelima kita ambil 1 dan 3. 1 dan 3. Boleh 2 dan 3 ya. Boleh juga. Kalau kakak mau 1 dan 3. 1 dan 3 ini 9A. 3-nya kakak letakkan di atas. Tidak apa-apa. 3B plus C sama dengan negatif 12. Persamaan satunya A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Jadi di sini kita kurangkan. Ini tinggal 8A ditambah 2B. Sama dengan C-nya habis, negatif 12 kurang 0, jadi negatif 12. Sama dengan 4A ditambah B sama dengan negatif 6. Ini kakak bagi 2 semua. Nah, sudah dapat ya. Ini persamaan ke-5.
Nah, kita tinggal cari nilai A, nilai B, nilai C. Ini kita ambil persamaan dan 5. Persamaan 4 dan 5 maksudnya. 3A ditambah B sama dengan negatif 9. Ini persamaan 4 ya dari sini. Kemudian 4A ditambah B sama dengan negatif 6 dari persamaan kelima ini. Kita kurangkan. 3A dikurang 4A jadi negatif 1A. B dikurang B habis. Negatif 9 dikurang negatif 6. Jadi negatif 9 ditambah 6, negatif 3 ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Nah, A sama dengan 3, kita boleh pakai ini ya, persamaan keempat atau persamaan kelima, bebas. Persamaan kelima juga bisa. 4A ditambah B sama dengan negatif 6. A-nya 3, 4 dikali 3, 12. Ditambah B sama dengan negatif 6. B sama dengan negatif 6 dikurang 12. Jadi negatif 18. Ini dapat nilai B. Sekarang tinggal kita cari nilai C-nya. Kita gunakan rumus persamaan yang pertama. A tambah B tambah C sama dengan 0 ya. Nah, nanti biar dapat nilai C. Ini A tambah B tambah C sama dengan 0. Ini persamaan satu tadi. A-nya 3. B-nya negatif 18 ditambah C sama dengan 0. Jadi ini negatif 15 ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi C-nya sama dengan 15. C sama dengan 15 ya. Nah, jadi untuk bentuk umumnya, ini tadi kan AN kuadrat plus BN plus C. Sehingga sudah kita dapat nilai A, nilai B, nilai C. A-nya tadi 3. Jadi 3N kuadrat, B-nya negatif 18, negatif 18N, C-nya positif 15. Nah, jadi 15 ini ya. Nah, kita diminta tentukan nilai minimum ya, nilai optimum tadi. Tentukan nilai minimum ya. Nah, nilai minimum ini sama dengan Y min D per 4A. D-nya itu diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC, ini 4AC per 4A. Jadi negatif buka kurung, B-nya tadi negatif 18. Negatif 18 dikali negatif 18 itu positif 324. Dikurang 4 dikali A-nya 3 dikali C-nya positif 15. Tutup kurung, 4 dikali A-nya 3. Jadi negatif 324. 4 dikali 15, 60. Negatif 180 ya. Negatif 180 per 12. Jadi negatif 324. Ini 4 ya. 12 dikurang 8, 4. Ini tinggal 2. Ya, 144. Negatif 144 per 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Nah, ini untuk nilai minimum. Soal nomor 5. Nah, sudah sampai sini soal nomor 5 ya. Negatif 12 hasilnya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3, negatif 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Oke, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini diketahui dia melalui titik 3, negatif 12. Artinya ketika X-nya 3, maka di sini nanti akan mendapatkan bayangan atau nilai Y-nya negatif 12. Jadi ini kita bisa gantikan ya. A dikali 3 kuadrat ditambah B dikali 3 ditambah C sama dengan negatif 12. 3 kuadrat jadi 9 ya. 9A ditambah 3 kali B 3B ditambah C sama dengan negatif 12. Kemudian untuk
X-nya 7, nilainya 36. Berarti ini kita gantikan dengan 7. Jadi di sini A dikali 7 pangkat 2 ditambah B dikali 7 ya, ditambah C sama dengan 36. Ini untuk nilai 7-nya 36. Jadi 7 pangkat 2 49, 49A ditambah 7 kali B 7B. 7B ditambah C sama dengan 36. Ini jadi persamaan, ini yang persamaan 1 yang atas, ini persamaan 2. Di sini diketahui sumbu simetrinya X sama dengan 3. Jadi ingat rumus sumbu simetri ini adalah min B per 2A. X-nya 3, jadi 3 sama dengan negatif B per 2A. Ini kalau kita pindahkan ke kiri, jadi 6A sama dengan negatif B. Kita kalikan ini ya. Kita kalikan. Jadi 2A dikali 3, 6A. Nah ini kalau kita pindahkan jadinya B sama dengan negatif 6A. Kita kalikan sama-sama negatif. Nah sekarang kita eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 1. Kita letakkan di atas saja persamaan yang kedua. 49A ditambah 7B ditambah C sama dengan 36. Kemudian ini 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 12. Kita kurangkan 49A dikurang 9A jadi 40A. 7B dikurang 3B jadi 4B. C dikurang C habis. 36 dikurang negatif 12 jadi positif 48 ya. Semuanya kita bagi 4. 40A dibagi 4 jadi 10 ya. 10A ditambah ini kita bagi dengan 4 semua ya. Bagi 4 jadi ini 10A. 4B dibagi 4 tinggal B. 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Nah ini jadi persamaan ketiga. Nah sekarang kita cari saja nilai A-nya dengan menggantikan B-nya dengan negatif 6A ya. Jadi kita gantikan ini 10A ditambah B sama dengan 12. Jadi 10A ditambah negatif 6B. Negatif 6B sama dengan 12. Negatif 6A. Negatif 6A. Ini B-nya sama dengan negatif 6A. Negatif 6A sama dengan 12. Jadi 10A ditambah negatif 6A jadi 4A ya. Sama dengan 12. Jadi A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. Kita gantikan ke sini bisa. Jadi B sama dengan negatif 6A. B sama dengan negatif 6 dikali 3. Jadi 18. B-nya negatif 18. Sekarang kita tinggal cari C-nya. C-nya ini kita ambil persamaan pertama boleh ya. 9A ditambah 3B yang ini, ingat yang atas ini ya. Ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 12. Ini negatif ya, negatif 12. Kita geserkan sedikit ke sini. Nah, kita ke bawah ya. Nanti di screenshot saja kalau misalkan ini. Nah, A-nya tadi 3. Jadi 9 dikali 3 27. Kemudian B-nya negatif 18. Negatif 18 dikali 3 negatif 54. Ditambah C sama dengan negatif 12. 27 dikurang 54 negatif 27. Ditambah C sama dengan negatif 12 ini ya, 12. Jadi C sama dengan negatif 12 ditambah 27. C-nya sama dengan 15 ya. Nah, 15. Sekarang soal nomor 6 ini diminta adalah nilai minimum. Nah, nilai minimum atau nilai maksimum kita bisa gunakan rumus Y sama dengan negatif D per 4A. Negatif D, D ini adalah diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat dikurang 4A dikali C. Nah, dibagi dengan 4A. Nah, B kuadrat, negatif dulu ya.
B-nya tadi negatif 18. Jadi negatif 18 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 3 dikali C-nya 15. Tutup kurung dibagi 4 dikali A-nya 3. Sama dengan negatif buka kurung negatif 18 kuadrat itu 324 dikurang ini 4 dikali 3 dikali 15. 4 kali 15 60. 60 dikali 3 180 ya. 180 dibagi 12. Jadi sama dengan negatif buka kurung ini berapa ini? 4 12 dikurang 8 4. Jadi 144 ya. Negatif 144 dibagi 12. Jadi hasilnya negatif 12. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 12. Untuk soal nomor 6 ini, adik-adik sekalian, selain dengan cara yang di atas yang panjang ini, ada cara yang sangat singkat untuk menentukan nilai minimum fungsi f(x). Caranya gimana? Di sini kan diketahui fungsi kuadrat y sama dengan f(x) melalui titik 3, negatif 12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya x sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi f(x). Jadi, nilai minimum itu merupakan nilai ketika x-nya pada sumbu simetri. Jadi kalau di sini kan sudah dijelaskan bahwa sumbu simetrinya 3. Jadi ketika x-nya 3, nilainya ada negatif 12. Nah, berarti nilai minimumnya y sama dengan negatif 12. Jadi kita bisa lihat dari sini. Ya. Karena di sini kan ini merupakan titik balik minimum. Titik balik minimum. Jadi nilai 3-nya ini x-nya, ini negatif 12 adalah nilai minimumnya. Sekarang soal nomor 7. Nomor 7 nggak gitu sulit ya. Ini nilai minimum. Nilai minimumnya 3, maka tentukan nilai m. Nilai minimum y sama dengan negatif b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 4a. Nilai minimumnya 3, kita letakkan di sini 3 dikurang b kuadrat. B kuadratnya 6. 6 kuadrat dikurang 4 dikali a-nya 2 dikali c-nya negatif m. Nah, kayak gini. Kalau negatif tulis negatif. Per 4 dikali a-nya 2 ya. Nah, ini 3 sama dengan negatif buka kurung 36 dikurang 4 dikali negatif positif. Nah, 8n 4 dikali 2. Ini per 8 kali 2. 8 kali 3 24. Pindahkan 8-nya kali 3 sini sama dengan ini negatif kali 36 negatif 36 negatif kali 8m. Jadi negatif 8m. Kakak pindahkan sini ya. Jadi 24 sama ditambah 36 sama dengan negatif 8m. Ini 60 ya. 60 sama dengan negatif 8m. Jadi m-nya sama dengan 60 per negatif 8. Kalau kita sederhanakan, ini sama-sama bagi 4. Jadi negatif 15 per 2. Negatif, ya udah sampai situ aja. Negatif 7 1 per 2 boleh. Nah, ini soal nomor 7. Nah, bawah habis, kita ke atas. 9. Jumlah dua bilangan adalah 30. Hasil kali dua bilangan menghasilkan nilai yang maksimum. Tentukan kedua bilangan tersebut. Maksudnya nilai terbesar ya, nilai maksimum. 30 ini berarti bisa saja 1 dengan 29. 2, 28, 3, 27, 4, 26, 5, 25, 6, 24, 7, 23, 8, 22, 9, 21, 10, 20 ya. Yang jumlahnya 30. Jadi
Yang hasilnya terbesar kalau ini kan dijumlahkan hasilnya 30. Nih. Ini kakak manual ya, gunakan manual aja nih. 10 dengan 20, 30. 11 dengan, kalau 11 dengan 19 ya. 12 dengan 18. 13, 17, 14, 16, 15, 15. 10 kali 10, 10 kali 20, 200. Berarti 15 dengan 15, 225 ya. Jadi jawabannya ini. 15 ditambah 15. 225. Dikali maksudnya. Kalau ini 14 kali 6, 4 kali 6, 24. Sampai 2. 224 ini. 6 kali 4, 24. Ya. 3 kali 7, 21. 1, 2. 13 tambah 7, 20 tambah 221. Kalau dikalikan ini maksudnya. Ini hasil kalinya. Oke, berarti 15 dengan 15 ya. 15 dan 15. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita sambung di video lainnya. Kakak Heri, bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.